Bapak Dr. Tony Toharudin MSC, Ketua Sekretaris BAN SM, Bapak Dr. Mas Kurik Mede, dan anggota BAN SM, serta seluruh peserta rapat koordinasi yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan agenda kita, setelah pengukuhan ini kita akan langsung lanjut kepada pembahasan mengenai hasil output dashboard yang nanti juga akan diagendakan paparan secara khusus mengenai perubahan pos akreditasi tahun 2022 yang alhamdulillah sudah selesai dibahas oleh Pleno BAN SM. Nanti untuk paparan ini akan disampaikan oleh Pak Tony dan dilanjutkan dengan paparan. Saya akan berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Ketua, Pak Tony Toharudin, silakan. Terima kasih Pak Paturi. Pak Budi juga sudah ada ya? Pak Budi, apakah sudah join? Siap. Oh ya. Baik. Oke. Saya awali dengan perubahan yang ada di pos. Bapak Ibu sekalian, mungkin para ketua sekretaris BAN SM Provinsi menunggu perubahan pos untuk 2022 ini, dan juga pedoman seharusnya, tapi pedoman nanti menyusul, dan sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi di dalam pedoman. Tetapi untuk pos ini perlu saya sosialisasikan. Nanti diikuti oleh output dashboard yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui lebih cepat lagi tentang raw data hasil dashboard, kami sudah coba analisis, tetapi raw datanya belum bisa kami sampaikan, cuman angka-angkanya sudah ada. Ya, untuk persiapan Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi skenario anggaran tambahan. Tetapi insya Allah kalau anggaran tambahan ini sudah ada sinyal yang sangat baik, Bapak Ibu sekalian bisa merencanakan perubahan proposal, terutama dikaitkan dengan anggaran sesuai dengan kuota yang kita harapkan pada anggaran perubahan itu. Nah, dua hal yang akan saya sampaikan, pertama terkait pos dan kedua terkait dengan strategi pelatihan pelatih asesor. Di-share sama siapa? Mas Ihsan yang akan sharing. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, slide pertama saya akan memperlihatkan tentang flowchart dari pos akreditasi tahun 2022. Ini posnya, dan tidak ada perubahan kalau dalam sisi flowchart, tetapi nanti di dalam isinya, detailnya itu ada beberapa perubahan sesuai dengan evaluasi sebelumnya. Next slide. Next. Nah, kita lihat di 2021 untuk langkah 1 ini ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan pada 2021, tetapi pada 2022 ini mengalami perubahan. Ya, kalimat awal, kegiatan sosialisasi diselenggarakan oleh BAN SM Provinsi, ya, dilaksanakan selama 1 atau 2 hari secara daring. Itu sesuai anggaran kita daring. Nah, tetapi perubahannya bahwa kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara luring atas kerjasama antara BAN SM Provinsi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan juga Kanwil Kemenag Provinsi atau Kan Kemenag di kabupaten kota. Perubahannya seperti itu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu berinisiasi untuk melakukan kerjasama, ya, dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan sosialisasi. Dan yang kedua, kegiatan pengisian dia dilakukan oleh SM melalui aplikasi Sispena dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh BAN SM Provinsi. Jadi BAN SM Provinsi nanti menentukan kurun waktunya berapa lama. Next. Pada
langkah yang kedua di dalam asesmen kecukupan ini tidak mengalami perubahan untuk langkah yang kedua. Next. Nah, langkah ketiga. Langkah ketiga ada perubahan yang sangat signifikan yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Bahwa visitasi luring itu dilakukan terhadap sekolah madrasah yang menjadi prioritas utama. Sedangkan sekolah madrasah reakreditasi dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Apabila terdapat perubahan visitasi secara luring atau daring oleh BAN-SM Provinsi karena alasan tertentu, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari BAN-SM. Ya, jadi ini skenarionya seperti ini. Ya, dilaksanakan secara luring untuk prioritas yang utama, dan selanjutnya untuk reakreditasi dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Next. Nah, kita lihat kalau visitasi luring ya untuk tahun 2022 ini, kalau yang kiri Bapak Ibu silakan baca sendiri ya. Yang sebelah kanan perubahannya di poin G, asesor memeriksa dan menulis hasil pemeriksaan setiap butir indikator pemenuhan relatif pada Sispena. Jadi pengalaman sebelumnya asesor tidak melihat atau memeriksa atau merubah apa yang terjadi di dalam IPR ini, di dalam Sispena itu. Nah, ini secara jelas disampaikan di poin G. Kemudian di poin P pada visitasi daring, ya harap diperhatikan karena kejadian lapangan bahwa ketua tim itu selalu menjadi tumpuan daripada tim asesor. Nah, sehingga kami mencantumkan tim asesor menyepakati nilai kelompok dan kesimpulan untuk setiap butir setelah itu secara bersama-sama mengisi nilai kelompok melalui Sispena. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang poin Q-nya, tim asesor secara bersama-sama menyusun rekomendasi hasil visitasi sekolah madrasah berdasarkan analisis silang atau analisis ya. Tolong Bapak Ibu sekalian, jangan gunakan aplikasi yang dibuat oleh seseorang untuk menulis rekomendasi ini. Ya. Jadi dilakukan secara bersama-sama, menyusun rekomendasi, kemudian nanti masuk ke dalam aplikasi Sispena, bukan aplikasi orang lain. Ya, jadi aplikasi Sispena. Itu yang langkah yang ketiga. Kemudian di dalam waktu dan tempat untuk langkah 3, kami lebih uraikan secara detail bahwa visitasi itu dilakukan selama 2 hari, durasinya minimal 5 jam per hari. Untuk SMK dan SPK juga demikian diatur. Untuk SMK kalau memiliki sampai dengan 4 program keahlian itu dilakukan selama 2 hari. Sedangkan yang memiliki lebih dari 4 itu durasinya adalah 3 hari, minimal 5 jam per hari. Demikian juga untuk SPK. Kalau SPK sifatnya adalah satu atap yang memiliki 2 jenjang pendidikan dilaksanakan selama 3 hari. Dan 3 jenjang pendidikan dilaksanakan selama 4 hari dengan durasi minimal. Yang keempatnya, tim asesor. Nah, ini berbeda, Bapak Ibu sekalian. Selama 4 hari per satuan pendidikan. Per satuan pendidikan.
Senin, Selasa visit, Rabu, Kamis penyelesaian laporan. Jadi 4 hari satuan pendidikan berangkatnya dari setelah visitasi. Jadi kalau mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis visitasi, Senin, Selasa nanti berakhirnya pada hari Sabtu. Rabu, Kamis nanti berakhirnya pada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Jadi disesuaikan dengan waktunya visit kapan. Nah, 4 hari setelahnya itu harus menyelesaikan laporan. Next. Nah, semua laporan yang mereka buat itu dalam bentuk elektronik melalui Saya telepon ya. mereka harus menyerahkan bukti dokumen perjalanan dinas. Ini kalau dilaksanakan secara luring. Jadi tidak ada lagi laporan-laporan manual yang harus disampaikan asesor, tetapi semuanya elektronik kecuali laporan perjalanan dinas. Karena itu aturannya negara harus masih manual, ya, tentang surat perjalanan dinas ini, bukti atau dokumen perjalanan dinas ini. Next. Langkah keempat di dalam validasi, ya, diharapkan atau diharuskan asesor ini atau petugas validasi dan verifikasi harus bekerja secara cermat dan teliti untuk memastikan kelengkapan data atau informasi pada laporan hasil visitasi yang disusun oleh asesor. Itu penekanannya di situ. Jadi ada tambahan kalimat yang menegaskan bahwa petugasnya itu harus teliti dan cermat di dalam memastikan kelengkapan data atau informasi pada laporan hasil visitasi yang disusun oleh asesor. Next. Di langkah kelima, nah ini Bapak Ibu sekalian kita lihat di langkah yang kelima, verifikasi. Yang pertama, SK-nya sudah keluar untuk yang 1000 sekolah madrasah. Pelaksanaan verifikasi hasil validasi pada sasaran sesuai dengan SK BAN, ini yang 1000, dilakukan secara daring, paling lambat akhir April 2022. Daring ya, jadi verifikasinya daring. Tidak ada anggota BAN yang ke daerah. Ini dilakukan secara daring. Kemudian pelaksanaan verifikasi hasil validasi pada sasaran selain sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan secara luring maksimal 3 kali. Jadi ini disesuaikan dengan kuota. Ya, kuotanya nanti akan kelihatan setelah ada anggaran tambahan. Ya, maka bisa dilakukan secara luring maksimal 3 kali. Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilakukan, maka pelaksanaan verifikasi dilaksanakan secara daring. Jadi di luar yang 1000 itu bisa ada luring verifikasinya. Ya, tetapi kalau misalkan tidak bisa dilaksanakan secara luring karena sesuatu lain hal, itu bisa dilaksanakan secara daring. Next. Ya, kemudian di langkah yang kelima masih terkait verifikasi, sebelum verifikasi itu dilakukan, BAN SM Provinsi harus memaparkan terlebih dahulu tentang analisis hasil kartu kendali. Karena kartu kendali ini sudah diisi sekolah, kemudian raw datanya ditarik oleh tim IT, nah, kemudian diolah, dianalisis, dipaparkan terlebih dahulu sebelum memulai pelaksanaan verifikasi. Ya, jadi BAN SM Provinsi memaparkan, ya, bisa ketua, bisa sekretaris, bisa anggota, untuk analisis kartu kendali ini saat visitasi berdasarkan indikator waktu visitasi, pelaksanaan visitasi, kinerja asesor, dan pengaduan lainnya, sesuai dengan format yang ada di kartu kendali. Jadi itu yang harus dilakukan oleh BAN SM Provinsi supaya bisa mengetahui keadaan asesor seperti apa melakukan visitasi. Dan di dalam format 52,
rekomendasi hasil akreditasi itu mengalami perubahan. Tidak lagi berbasis analisis kesenjangan. Kalau Bapak Ibu lihat yang dulu ini ada keadaan kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diinginkan, kemudian kesenjangan. Nah, sekarang tidak ada lagi. Tetapi hanya ada 2 kolom. 2 kolom itu apa? Yang pertama adalah statistik deskriptif setiap butir dan komponen. Ya, tentunya adalah narasi atau summary dari olahan dan analisis yang formatnya sudah diberikan pakai Excel, ya, berapa persen yang level 4 dan seterusnya, ya, kemudian berdasarkan komponen seperti apa. Nah, itu akan dituangkan dalam kolom statistik deskriptif. Kemudian di kolom kanannya rekomendasi itu disusun berdasarkan analisis menyilang dan memperhatikan catatan rekomendasi yang disusun oleh asesor. Ini sudah ada best practice-nya waktu itu di Rakornas. Jawa Barat sudah membuat rekomendasi yang berdasarkan analisis menyilang. Ya, itu untuk langkah kelima di poin rekomendasi. Next. Pos 6, penetapan hasil dan rekomendasi ini tidak mengalami perubahan karena memang tidak ada yang harus berubah. Next, langkah ke berikutnya. Ke-7, pengumuman. Nah, di dalam pengumuman itu juga harus terinformasikannya tata cara pengajuan keberatan. Jadi setelah 14 hari kita umumkan, mereka melakukan keberatan, dan itu harus terinformasikan tata cara pengajuan keberatan atas hasil akreditasi dari sekolah madrasah, serta tata cara penanganan pengajuan keberatan melalui Sispena. Jadi kita akan lakukan by system, ya, dengan format-format surat yang sudah kita standarkan. Jadi di dalam isi surat pengajuan keberatan, pertama disampaikan melalui aplikasi Sispena yang telah disediakan, ditujukan kepada Ban SM, karena ini by system, sehingga nanti Ban Provinsi ada akses untuk melihat itu. Ya, jadi ditujukannya kepada Ban SM saja. Kemudian menginformasikan identitas sekolah, madrasah, beserta nilai dan peringkat akreditasi yang diperoleh. Kemudian juga menjelaskan alasan atau argumentasi substansi keberatan disertai dengan data atau informasi pendukung. Jadi nanti bersifat isian di dalam sistem, ya, mau tidak mau harus diisi tentang komponen 3 dan 4. Ya, kemudian terakhir ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah madrasah. Jadi semuanya nanti ban sistem, dan nanti insya Allah kalau sudah dibuat sistemnya itu akan bisa melihat tracking sejauh mana keberatan ini diselesaikan oleh Ban Pusat. Ya, sehingga sekolah madrasah itu bisa mengecek by system. Itu langkah yang ke-7. Langkah berikutnya, langkah ke-8. Nah, ini yang berbeda dengan sebelumnya. Ada poin Ban SM Provinsi melakukan kerjasama pembinaan dan atau pengendalian mutu pendidikan di daerah sebagai tindak lanjut hasil akreditasi untuk implementasi pemenuhan standar nasional pendidikan dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan Kanwil Kemenag Provinsi atau Kan Kemenag Kabupaten Kota. Nah, jadi ada poin, ya, untuk segera Ban SM Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui kerjasama, ya, untuk menindaklanjuti hasil akreditasi dalam pemenuhan implementasi pemenuhan standar nasional pendidikan. Dan kalimat ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ada di dalam PP nomor 4 tahun 2022 dan juga akan didukung secara kuat oleh PP perubahan PP 17 tahun 2010 nanti.
Jadi ada tindak lanjut yang sangat berarti untuk melihat bagaimana peningkatan kualitas di masing-masing satuan pendidikan yang sudah diakreditasi. Jadi mulai dari sekarang, Bapak Ibu sekalian harus proaktif di dalam inisiasi untuk kerjasama dengan kabupaten kota ataupun provinsi, ya, supaya mereka juga menyiapkan segala sesuatunya. Next, barangkali itu untuk POS, ya. Nanti tanya jawabnya sekalian aja setelah Pak Budi. Nah, berikutnya yang diklat 2022. Ini juga hal yang sangat penting buat Bapak Ibu sekalian. Next. Jadi kita akan ada perubahan nama pelatihan. Ada pelatihan penguatan pelatih asesor, ya, PPPA, P3A, disingkatnya P3A. Kemudian ada pelatihan calon pelatih asesor. Ini tentunya bagi Banpe yang baru dilantik atau dikukuhkan menjadi anggota Ban SM Provinsi, namanya PCPA. Ya, jadi P3A, PCPA ini semua untuk anggota Ban SM Provinsi. Sedangkan untuk asesor itu PPDA dan PCA. PPDA pelatihan pengembangan diri asesor. Jadi setelah jadi asesor nanti dikuatkan, ya, sehingga dia bisa improve kualitasnya setiap melakukan tugas. Kemudian yang keempatnya adalah PPDCA. Sudah kami tentukan. Jadi sedemikian rupa oleh aturan atau ketentuan yang berlaku, dan sebagai anggota Ban SM juga harus fokus di Ban SM provinsi sendiri, ya. Jadi kami jauh-jauh hari sudah menentukan tanggal. Jadi kalau jauh-jauh hari sudah menentukan tanggal, tidak ada alasan lagi untuk ada izin atau apa, dan ini dilaksanakannya setiap weekend. Ya, P3A ini dilaksanakan OP3A itu dilaksanakan pada setiap akhir minggu. Ya, batas akhir persiapan panitia 13 Februari, diplenokan 14, 21 penyerahan tugas dari Ban Provinsi. Kemudian ada tugas nanti yang disampaikan oleh kita. Kemudian revisi dan distribusi bahan ke Banpe untuk buat tugas-tugas asinkronus. Dan kemudian 21-23 narasumber memeriksa tugas asinkronus yang masuk. Ini tidak lain adalah untuk memperkuat kita sebagai pelatih dan nanti mengimbaskan. Nah, lini masa P3A, ya, ini 3 sampai 5 Maret tahap 2. Dan ini juga sama skema kerjanya kita sudah siapkan jauh-jauh hari, ya, sehingga Bapak Ibu bisa fokus pada penugasan ini. Next. Nah, ini dia PCPA, calon pelatih asesor untuk 9 provinsi yang baru. Jadi tolong dicatat. Untuk tahap 1 ini kami sampai Sabtu, Jumat, Sabtu. Jadi setiap akhir minggu mohon diblok, ya, di dalam agenda Google Kalendernya, ya, untuk semua anggota Ban SM Provinsi bisa ikut di dalam PCPA pada tahap 1. Dilaksanakan dalam 2 minggu, ya, Kamis sampai 1, Jumat sampai Sabtu. Jadi kalau dulu Senin sampai Jumat atau Selasa sampai Sabtu, tidak seperti itu. Sekarang
dibuat dalam 2 sesi, ya, 24 sampai 26 Maret dan 1 sampai 2 April. Next. Nah, ini penilaian untuk P3 dan PCPA. Ya. Jadi kehadiran plus kepatuhan tata tertib minimal 9 dan sinkronus dan tugas akhir minimal 70. Lakukan supaya Bapak Ibu objektivitas, profesionalisme dari para anggota maupun daripada para asesor. Next. Ini yang paling penting di slide ini ya. Jadi karena kita sudah menyusun acara ini dengan baik, jauh-jauh hari, di planning secara baik, dan tugas juga dilaksanakan, sepertinya tugas juga tidak seperti yang dulu, akan ada perbedaan, dan ujungnya akan mendapatkan output yang memang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ketika nanti mengibaskan kepada para asesor. Ya, sanksi langsung nanti kalau tidak lulus, ya sudah jelas tidak boleh melakukan sosialisasi, tidak boleh melatih, tidak boleh memvalidasi, tidak boleh memeriksa rekomendasi, tidak boleh menyusun, tidak boleh melakukan surveillance. Jadi efeknya luar biasa kalau kita tidak melaksanakan pelatihan ini dengan baik. Ya. Nah, kalau secara langsung seperti itu, maka secara tidak langsung kinerjanya dianggap jelek karena banyak tupoksi sebagai anggota BAN provinsi tidak dapat dilaksanakan. Dinonaktifkan jika kinerja tupoksi lainnya buruk. Nah, jadi ada efek yang luar biasa. Nah, tetapi kalau saya lihat, kalau memang para anggota serius mengikuti kegiatan pelatihan ini, tentunya akan menghasilkan hasil yang sangat baik, dan ini bisa ditularkan pada seluruh calon asesor maupun asesor yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dan ini tentunya perencanaan ini sudah dikaji secara matang, dan insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Ya, jadi pada saat nanti akan dilaksanakan pelatihan, ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk memblok tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, ya supaya bisa mengikutinya dengan baik. Dan insya Allah apa yang kita lakukan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk komitmen kita supaya tetap berkinerja baik, kemudian juga semua cita-citanya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing provinsinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mungkin dilanjut dulu Pak Budi supaya pertanyaannya sekaligus ya. Di stop Mas Iksan. Bapak Dr. Tonito Harudin MSc, Ketua Sekretaris BAN SM, Bapak Dr. Mas Kurik Mede, dan anggota BAN SM, serta seluruh peserta rapat koordinasi yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan agenda kita, setelah pengukuhan ini kita akan langsung lanjut kepada pembahasan mengenai hasil output dashboard, yang nanti juga akan diagendakan paparan secara khusus mengenai perubahan pos akreditasi tahun 2022 yang alhamdulillah sudah selesai dibahas oleh Pleno BAN SM. Nanti untuk paparan ini akan disampaikan oleh Pak Tony dan dilanjutkan dengan paparan. Saya akan berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Ketua, Pak Tony Tohardin, silakan. Terima kasih Pak Paturi. Pak Budi juga sudah ada ya? Pak Budi, apakah sudah join? Siap. Oh ya. Baik. Oke. Saya awali dengan perubahan yang ada di pos. Bapak Ibu sekalian, mungkin para ketua sekretaris BAN SM provinsi
menunggu perubahan pos untuk 2022 ini dan juga pedoman seharusnya, tapi pedoman nanti menyusul dan sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi di dalam pedoman. Tetapi untuk pos ini perlu saya sosialisasikan. Nanti diikuti oleh output dashboard yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui lebih cepat lagi tentang raw data hasil dashboard, kami sudah coba analisis, tetapi raw datanya belum bisa kami sampaikan, cuman angka-angkanya sudah ada. Ya, untuk persiapan Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi skenario anggaran tambahan. Tetapi insya Allah kalau anggaran tambahan ini sudah ada sinyal yang sangat baik, Bapak Ibu sekalian bisa merencanakan perubahan proposal terutama dikaitkan dengan anggaran sesuai dengan kuota yang kita harapkan pada anggaran perubahan itu. Nah, dua hal yang akan saya sampaikan, pertama terkait pos dan kedua terkait dengan strategi pelatihan pelatih asesor. Di-share sama siapa? Mas Ihsan yang akan sharing. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, slide pertama saya akan memperlihatkan tentang flowchart dari pos akreditasi tahun 2022. Ini posnya, dan tidak ada perubahan kalau dalam sisi flowchart, tetapi nanti di dalam isinya, detailnya itu ada beberapa perubahan sesuai dengan evaluasi sebelumnya. Next slide. Next. Nah, kita lihat di 2021 untuk langkah 1 ini ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan pada 2021, tetapi pada 2022 ini mengalami perubahan. Ya, kalimat awal kegiatan sosialisasi diselenggarakan oleh BANSM Provinsi, ya, dilaksanakan selama 1 atau 2 hari secara daring. Itu sesuai anggaran kita daring. Nah, tetapi perubahannya bahwa kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara luring atas kerjasama antara BANSM Provinsi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan juga Kanwil Kemenag Provinsi atau Kan Kemenag di kabupaten kota. Perubahannya seperti itu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu berinisiasi untuk melakukan kerjasama, ya, dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan sosialisasi. Dan yang kedua, kegiatan pengisian dia dilakukan oleh SM melalui aplikasi Sispena dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh BANSM Provinsi. Jadi BANSM Provinsi nanti menentukan kurun waktunya berapa lama. Next. Pada langkah yang kedua, di dalam asesmen kecukupan, ini tidak mengalami perubahan untuk langkah yang kedua. Next. Nah, langkah ketiga. Langkah ketiga ada perubahan yang sangat signifikan yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Bahwa visitasi luring itu dilakukan terhadap sekolah madrasah yang menjadi prioritas utama. Sedangkan sekolah madrasah reakreditasi dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Apabila terdapat perubahan visitasi secara luring atau daring oleh BANSM Provinsi karena alasan tertentu, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari BANSM. Ya, jadi ini skenarionya seperti ini. Ya. Dilaksanakan secara luring untuk prioritas yang utama. Dan selanjutnya untuk reakreditasi dapat dilaksanakan secara daring atau luring. Next. Nah, kita lihat kalau visitasi luring ya untuk tahun 2022 ini, kalau yang kiri Bapak Ibu silakan baca sendiri ya.
Yang sebelah kanan perubahannya, di poin G, asesor memeriksa dan menulis hasil pemeriksaan setiap butir indikator pemenuhan relatif pada Sispena. Jadi pengalaman sebelumnya, asesor tidak melihat atau memeriksa atau merubah apa yang terjadi di dalam IPR ini, di dalam Sispena itu. Nah, ini secara jelas disampaikan di poin G. Kemudian di poin P pada visitasi daring, ya harap diperhatikan karena kejadian lapangan bahwa ketua tim itu selalu menjadi tumpuan daripada tim asesor. Nah, sehingga kami mencantumkan tim asesor menyepakati nilai kelompok dan kesimpulan untuk setiap butir setelah itu secara bersama-sama mengisi nilai kelompok melalui Sispena. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang poin Q-nya, tim asesor secara bersama-sama menyusun rekomendasi hasil visitasi sekolah madrasah berdasarkan analisis silang atau analisis ya. Tolong Bapak Ibu sekalian jangan gunakan aplikasi yang dibuat oleh seseorang untuk menulis rekomendasi ini. Ya. Jadi dilakukan secara bersama-sama menyusun rekomendasi kemudian nanti masuk ke dalam aplikasi Sispena, bukan aplikasi orang lain. Ya, jadi aplikasi Sispena. Itu yang langkah yang ketiga. Kemudian di dalam waktu dan tempat untuk langkah 3, kami lebih uraikan secara detail bahwa visitasi itu dilakukan selama 2 hari, durasinya minimal 5 jam per hari. Untuk SMK dan SPK juga demikian diatur. Untuk SMK kalau memiliki sampai dengan 4 program keahlian itu dilakukan selama 2 hari. Sedangkan yang memiliki lebih dari 4 itu durasinya adalah 3 hari, minimal 5 jam per hari. Demikian juga untuk SPK. Kalau SPK sifatnya adalah satu atap yang memiliki 2 jenjang pendidikan dilaksanakan selama 3 hari. Dan 3 jenjang pendidikan dilaksanakan selama 4 hari dengan durasi minimal. Yang keempatnya, tim asesor. Nah, ini berbeda, Bapak Ibu sekalian. Selama 4 hari per satuan pendidikan. Per satuan pendidikan. Senin, Selasa visit, Rabu, Kamis penyelesaian laporan. Jadi 4 hari satuan pendidikan. Berangkatnya dari setelah visitasi. Jadi kalau mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis visitasi, Senin, Selasa nanti berakhirnya pada hari Sabtu. Rabu, Kamis nanti berakhirnya pada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Jadi disesuaikan dengan waktunya visit kapan. Nah, 4 hari setelahnya itu harus menyelesaikan laporan. Next. Nah, semua laporan yang mereka buat itu dalam bentuk elektronik melalui saya telepon ya. Mereka harus menyerahkan bukti dokumen perjalanan dinas. Ini kalau dilaksanakan secara luring. Jadi tidak ada lagi laporan-laporan manual yang harus disampaikan asesor, tetapi semuanya elektronik kecuali laporan perjalanan dinas. Karena itu aturannya negara harus masih manual, ya, tentang surat perjalanan dinas ini, bukti atau dokumen perjalanan dinas ini.
Next. Langkah keempat di dalam validasi, ya, diharapkan atau diharuskan asesor ini atau petugas validasi dan verifikasi harus bekerja secara cermat dan teliti untuk memastikan kelengkapan data atau informasi pada laporan hasil visitasi yang disusun oleh asesor. Itu penekanannya di situ. Jadi ada tambahan kalimat yang menegaskan bahwa petugasnya itu harus teliti dan cermat di dalam memastikan kelengkapan data atau informasi pada laporan hasil visitasi yang disusun oleh asesor. Next. Di langkah kelima, nah ini Bapak Ibu sekalian kita lihat di langkah yang kelima, verifikasi. Yang pertama, SK-nya sudah keluar untuk yang 1000 sekolah madrasah. Pelaksanaan verifikasi hasil validasi pada sasaran sesuai dengan SK BAN, ini yang 1000, dilakukan secara daring, paling lambat akhir April 2022. Daring ya, jadi verifikasinya daring, tidak ada anggota BAN yang ke daerah. Ini dilakukan secara daring. Kemudian pelaksanaan verifikasi hasil validasi pada sasaran selain sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan secara luring maksimal 3 kali. Jadi ini disesuaikan dengan kuota. Ya, kuotanya nanti akan kelihatan setelah ada anggaran tambahan. Ya, maka bisa dilakukan secara luring maksimal 3 kali. Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilakukan, maka pelaksanaan verifikasi dilaksanakan secara daring. Jadi di luar yang 1000 itu bisa ada luring verifikasinya. Ya, tetapi kalau misalkan tidak bisa dilaksanakan secara luring karena sesuatu lain hal, itu bisa dilaksanakan secara daring. Next. Ya. Kemudian di langkah yang kelima masih terkait verifikasi, sebelum verifikasi itu dilakukan, BAN SM Provinsi harus memaparkan terlebih dahulu tentang analisis hasil kartu kendali. Karena kartu kendali ini sudah diisi sekolah, kemudian raw datanya ditarik oleh tim IT, nah, kemudian diolah, dianalisis, dipaparkan terlebih dahulu sebelum memulai pelaksanaan verifikasi. Ya, jadi BAN SM Provinsi memaparkan, ya, bisa ketua, bisa sekretaris, bisa anggota, untuk analisis kartu kendali ini saat visitasi berdasarkan indikator waktu visitasi, pelaksanaan visitasi, kinerja asesor, dan pengaduan lainnya, sesuai dengan format yang ada di kartu kendali. Jadi itu yang harus dilakukan oleh BAN SM Provinsi supaya bisa mengetahui keadaan asesor seperti apa melakukan visitasi. Dan di dalam format 52, rekomendasi hasil akreditasi itu mengalami perubahan. Tidak lagi berbasis analisis kesenjangan. Kalau Bapak Ibu lihat yang dulu ini ada keadaan kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diinginkan, kemudian kesenjangan. Nah, sekarang tidak ada lagi. Tetapi hanya ada 2 kolom. 2 kolom itu apa? Yang pertama adalah statistik deskriptif setiap butir dan komponen. Ya, tentunya adalah narasi atau summary dari olahan dan analisis yang formatnya sudah diberikan pakai Excel, ya, berapa persen yang level 4 dan seterusnya, ya, kemudian berdasarkan komponen seperti apa. Nah, itu akan dituangkan dalam kolom statistik deskriptif. Kemudian di kolom kanannya rekomendasi itu disusun berdasarkan analisis menyilang dan memperhatikan catatan rekomendasi yang disusun oleh asesor. Ini sudah ada best practice-nya waktu itu di Rakornas. Jawa Barat sudah membuat rekomendasi yang berdasarkan analisis menyilang. Ya, itu untuk langkah kelima di poin
rekomendasi. Next. Pos 6, penetapan hasil dan rekomendasi ini tidak mengalami perubahan karena memang tidak ada yang harus berubah. Next, langkah ke berikutnya. Ke-7, pengumuman. Nah, di dalam pengumuman itu juga harus terinformasikannya tata cara pengajuan keberatan. Jadi setelah 14 hari kita umumkan, mereka melakukan keberatan, dan itu harus terinformasikan tata cara pengajuan keberatan atas hasil akreditasi dari sekolah madrasah, serta tata cara penanganan pengajuan keberatan melalui Sispena. Jadi kita akan lakukan by system, ya, dengan format-format surat yang sudah kita standarkan. Jadi di dalam isi surat pengajuan keberatan, pertama disampaikan melalui aplikasi Sispena yang telah disediakan, ditujukan kepada Ban SM, karena ini by system, sehingga nanti Ban Provinsi ada akses untuk melihat itu. Ya, jadi ditujukannya kepada Ban SM saja. Kemudian menginformasikan identitas sekolah, madrasah, beserta nilai dan peringkat akreditasi yang diperoleh. Kemudian juga menjelaskan alasan atau argumentasi substansi keberatan disertai dengan data atau informasi pendukung. Jadi nanti bersifat isian di dalam sistem, ya, mau tidak mau harus diisi tentang komponen 3 dan 4. Ya, kemudian terakhir ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah madrasah. Jadi semuanya nanti ban sistem, dan nanti insya Allah kalau sudah dibuat sistemnya itu akan bisa melihat tracking sejauh mana keberatan ini diselesaikan oleh Ban Pusat. Ya, sehingga sekolah madrasah itu bisa mengecek by system. Itu langkah yang ke-7. Langkah berikutnya, langkah ke-8. Nah, ini yang berbeda dengan sebelumnya. Ada poin Ban SM Provinsi melakukan kerjasama pembinaan dan atau pengendalian mutu pendidikan di daerah sebagai tindak lanjut hasil akreditasi untuk implementasi pemenuhan standar nasional pendidikan dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan Kanwil Kemenag Provinsi atau Kan Kemenag Kabupaten Kota. Nah, jadi ada poin, ya, untuk segera Ban SM Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui kerjasama, ya, untuk menindaklanjuti hasil akreditasi dalam pemenuhan implementasi pemenuhan standar nasional pendidikan. Dan kalimat ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ada di dalam PP nomor 4 tahun 2022 dan juga akan didukung secara kuat oleh PP perubahan PP 17 tahun 2010 nanti. Jadi ada tindak lanjut yang sangat berarti untuk melihat bagaimana peningkatan kualitas di masing-masing satuan pendidikan yang sudah diakreditasi. Jadi mulai dari sekarang, Bapak Ibu sekalian harus proaktif di dalam inisiasi untuk kerjasama dengan kabupaten kota ataupun provinsi, ya, supaya mereka juga menyiapkan segala sesuatunya. Next, barangkali itu untuk pos, ya. Nanti tanya jawabnya sekalian aja setelah Pak Budi. Nah, berikutnya yang diklat 2022. Ini juga hal yang sangat penting buat Bapak Ibu sekalian. Next. Jadi kita akan ada perubahan nama pelatihan. Ada pelatihan penguatan pelatih asesor, ya, PPPA, P3A, disingkatnya P3A. Kemudian ada pelatihan calon pelatih asesor. Ini tentunya bagi Ban-P yang baru dilantik atau dikukuhkan menjadi anggota Ban SM Provinsi. Namanya PCPA. Ya, jadi P3A, PCPA ini semua untuk anggota Ban SM Provinsi.
Sedangkan untuk asesor itu PPDA dan PCA. PPDA pelatihan pengembangan diri asesor. Jadi setelah jadi asesor nanti dikuatkan ya sehingga dia bisa improve kualitasnya setiap melakukan tugas. Kemudian yang keempatnya adalah PPDCA sudah kami tentukan. Jadi sedemikian rupa oleh aturan atau ketentuan yang berlaku dan sebagai anggota BAN SM juga harus fokus di BAN SM provinsi sendiri ya. Jadi kami jauh-jauh hari sudah menentukan tanggal. Jadi kalau jauh-jauh hari sudah menentukan tanggal, tidak ada alasan lagi untuk ada izin atau apa, dan ini dilaksanakannya setiap weekend. Ya, P3A ini dilaksanakan OP3A itu dilaksanakan pada setiap akhir minggu. Ya, batas akhir persiapan panitia 13 Februari, diplenokan 14, 21 penyerahan tugas dari BAN provinsi. Kemudian ada tugas nanti yang disampaikan oleh kita, kemudian revisi dan distribusi bahan ke BAN-P untuk buat tugas-tugas asinkronus, dan kemudian 21-23 narasumber memeriksa tugas asinkronus yang masuk. Ini tidak lain adalah untuk memperkuat kita sebagai pelatih dan nanti mengimbaskan. Nah, lini masa P3A ya, ini 3 sampai 5 Maret tahap 2. Dan ini juga sama skema kerjanya kita sudah siapkan jauh-jauh hari ya. Sehingga Bapak Ibu bisa fokus pada penugasan ini. Next. Nah, ini dia PCPA, calon pelatih asesor untuk 9 provinsi yang baru. Jadi tolong dicatat untuk tahap 1 ini kami sampai Sabtu, Jumat, Sabtu. Jadi setiap akhir minggu mohon diblok ya di dalam agenda Google Kalendernya ya untuk semua anggota BAN SM provinsi bisa ikut di dalam PCPA pada tahap 1. Dilaksanakan dalam 2 minggu ya, Kamis sampai 1, Jumat sampai Sabtu. Jadi kalau dulu Senin sampai Jumat atau Selasa sampai Sabtu, tidak seperti itu. Sekarang dibuat dalam 2 sesi ya, 24 sampai 26 Maret dan 1 sampai 2 April. Next. Nah, ini penilaian untuk P3A dan PCPA. Ya. Jadi kehadiran plus kepatuhan tata tertib minimal 9 dan sinkronus dan tugas akhir minimal 70. Lakukan supaya Bapak Ibu objektivitas, profesionalisme dari para anggota maupun daripada para asesor. Next. Ini yang paling penting di slide ini ya. Jadi karena kita sudah menyusun acara ini dengan baik, jauh-jauh hari, di planning secara baik, dan tugas juga dilaksanakan, sepertinya tugas juga tidak seperti yang dulu, akan ada perbedaan, dan ujungnya akan mendapatkan output yang memang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ketika nanti mengimbaskan kepada para asesor. Ya, sanksi langsung nanti kalau tidak lulus
ya sudah jelas tidak boleh melakukan sosialisasi, tidak boleh melatih, tidak boleh memvalidasi, tidak boleh memeriksa rekomendasi, tidak boleh menyusun, tidak boleh melakukan surveillance. Jadi efeknya luar biasa kalau kita tidak melaksanakan pelatihan ini dengan baik. Ya. Nah, kalau secara langsung seperti itu, maka secara tidak langsung kinerjanya dianggap jelek karena banyak tupoksi sebagai anggota BAN provinsi tidak dapat dilaksanakan. Dinonaktifkan jika kinerja tupoksi lainnya buruk. Nah, jadi ada efek yang luar biasa. Nah, tetapi kalau saya lihat kalau memang para anggota serius mengikuti kegiatan pelatihan ini, tentunya akan menghasilkan hasil yang sangat baik dan ini bisa ditularkan pada seluruh calon asesor maupun asesor yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dan ini tentunya perencanaan ini sudah dikaji secara matang dan insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Ya, jadi pada saat nanti akan dilaksanakan pelatihan, ya Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk memblok tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, ya supaya bisa mengikutinya dengan baik dan insya Allah apa yang kita lakukan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk komitmen kita supaya tetap berkinerja baik, kemudian juga semua cita-citanya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing provinsinya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mungkin dilanjut dulu Pak Budi supaya pertanyaannya sekaligus ya. Di stop Mas Iksan.